Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mahasiswa yang saya banggakan, pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah kodifikasi hadis. Tradisi penulisan hadis itu telah terjadi dari masa Nabi SAW. Kemudian para sahabat menerima hadis dari Nabi, kemudian mencatat apa yang telah dikatakan oleh Nabi. Namun jumlah sahabat yang bisa menulis pada waktu itu masih sangat sedikit, sehingga materi hadis yang tercatat pun sangat terbatas. Selain itu, juga perhatian para sahabat yang masih tertumpu pada pemeliharaan Al-Quran menjadikan catatan hadis hanya tersebar pada sohifah sahabat, ya, pada mushaf-mushaf sahabat. Nah, cara periwayatan dalam memperoleh dan menyampaikan hadis mengalami perbedaan antara masa Nabi dengan masa Khulafaur Rasyidin. Begitu juga periwayatan hadis pada masa sahabat tidak sama dengan periwayatan hadis pada masa sesudahnya. Periwayatan hadis pada masa Nabi lebih terbebas karena ketiadaan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Karena pada masa Nabi ini tidak ada bukti yang pasti tentang telah terjadinya pemalsuan hadis, dan juga pada masa Nabi itu lebih mudah dalam melakukan pemeriksaan sekiranya ada hadis yang diragukan kesahihannya. Jadi kalau ada yang meragukan suatu hadis, kan langsung ditanyakan kepada Nabi langsung, karena Nabi masih ada. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin itu terjadi penyederhanaan periwayatan hadis, di mana periwayatan yang ingin meriwayatkan hadis harus melakukan sumpah ataupun menghadirkan saksi jika hadis yang ditulis itu adalah benar-benar dari Nabi. Sedangkan untuk masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in ini telah terjadi penghimpunan hadis atau pengumpulan hadis atau penulisan hadis, meskipun masih ada pencampuran antara hadis Nabi, perkataan sahabat, dan fatwa tabi'in. Barulah ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, maka hadis mulai mengalami pengkodifikasian, penulisan secara sistematis. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di sejarah dan perkembangan hadis dapat dilihat dari dua aspek penting, yaitu periwayatan dan pendewanannya. Nah, dari keduanya dapat diketahui proses dan transformasi yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, hal ihwal, sifat, dan takrir dari Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, dan seterusnya hingga munculnya kitab-kitab himpunan hadis untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan ini. Nah, terkait dengan masa pertumbuhan dan perkembangan hadis atau pengkodifikasian hadis, ini para ulama menyusun ada beberapa perkembangan hadis dari mulai masa prakodifikasi, ya. Ada pada masa Rasulullah SAW, kemudian pada masa sahabat, dan masa tabi'in. Jadi ada 3 periode, ya. Nah, di awal kelahiran hadis itu kan sebagaimana dimaksudkan terkait langsung dengan pribadi Nabi Muhammad SAW sebagaimana sumber hadis, di mana beliau telah membina umatnya selama kurang lebih 23 tahun, dan masa tersebut merupakan kurun waktu turunnya wahyu Al-Quran, yang berbarengan dengan itu keluar juga hadis, ya kan. Jadi kan hadis juga berbarengan dengan Al-Quran. Nah, sepeninggalan Nabi SAW, kalangan sahabat ini sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Hal ini dimaksudkan agar supaya menjaga kemurnian Al-Quran agar tidak tercampur dengan hadis. Selain itu juga untuk menjaga keorsinalitasan hadis. Nah, pada masa tabi'in sudah mulai perkembangan penghimpunan hadis atau jamu wa tadwin, meskipun masih ada pencampuran antara hadis Nabi dengan fatwa sahabat.
Barulah era tabiut tabi'in hadis tersebut dibukukan, bahkan di era ini menjadi masa kejayaan kodifikasi hadis. Kodifikasi ini dilakukan berdasarkan perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi yang pertama kali menuliskan hadis secara lengkap adalah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz di zaman Bani Umayyah ya. Nah, kemudian setelah era tabiut tabi'in itu masa abad kedua dan seterusnya itu hadis pada masa Rasulullah SAW adalah sebuah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, kemudian dijelaskannya melalui perkataan, perbuatan, takrir ya atau penetapan Rasulullah SAW, sehingga apa yang disampaikan oleh para sahabat dari apa yang mereka dengar, mereka lihat dan saksikan merupakan pedoman. Rasulullah juga memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan dan menyebar luaskan hadis-hadis. Nabi sendiri tidak hanya memerintahkan, namun beliau juga banyak memberikan spirit melalui doa-doanya, dan tak jarang Nabi juga menjanjikan kebaikan akhirat bagi mereka yang menghafal hadis dan menyampaikannya kepada orang lain. Hal itulah yang menjadi motivasi para sahabat untuk menghafalkan hadis. Di samping itu juga yang mayoritas para orang Arab itu tidak bisa baca tulis, namun demikian mereka mempunyai hafalan yang luar biasa, karena hafalan itu sebagai budaya bangsa Arab yang telah diwarisi. Ada beberapa cara Rasulullah SAW menyampaikan hadis kepada para sahabatnya, yaitu yang pertama melalui majelis ilmu, yakni tempat pengajian atau tempat ilmu yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membina para jamaah. Yang kedua, dalam banyak kesempatan Rasulullah juga menyampaikan hadis melalui para sahabat tertentu yang kemudian disampaikannya kepada orang lain. Jadi dialog-dialog tertentu dengan para sahabat, kemudian sahabat itu menyebarkannya lagi kepada yang lainnya. Yang ketiga, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka, misalnya ketika haji wada, ketika Fathul Makkah ya, ketika menunaikan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi menyampaikan khutbah yang sangat bersejarah di depan ratusan ribu kaum muslimin yang sedang melakukan ibadah haji, yaitu isinya kan terkait dengan bidang muamalah, ubudiyah, siasah, jinayah dan HAM. Selain itu juga Nabi ada larangan dari Nabi untuk menumpahkan darah, larangan riba, menganiaya, dan lain sebagainya ya. Dan juga intinya itu pada masa Nabi SAW hadis tidak dituliskan secara resmi sebagaimana Al-Quran. Hal ini dikarenakan adanya larangan dari Nabi. Nah, larangan menulis hadis dari Rasulullah SAW itu sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, la taktubu anni syai'an ghairal Qur'an falyamhahu. Nabi bersabda, janganlah kamu menulis sesuatu yang berasal daripadaku kecuali Al-Quran, dan barang siapa telah menulis daripadaku selain Al-Quran maka hendaklah ia menghapuskannya. Nah, pelarangan Nabi dalam penulisan hadis tersebut secara implisit menunjukkan bahwa adanya kekhawatiran dari Nabi apabila hadis yang ditulis itu akan bercampur baur dengan catatan ayat-ayat Al-Quran. Meskipun demikian, ada juga riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa Rasul juga ada sebagian sahabat yang mempunyai atau memiliki lembaran-lembaran atau sohifah yang berisi tentang catatan hadis. Misalnya Abdullah bin Amr al-As dengan lembaran-lembarannya yang dinama al-sohifah as-sodiqoh. Ini dinamakan demikian karena ia menulis secara langsung dari Rasulullah SAW sendiri, sehingga periwayatannya dipercaya kebenarannya. Begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib, kemudian Anas bin Malik, mereka juga memiliki catatan hadis ya. Jadi walaupun Nabi pernah melarang, tapi ada juga sahabat yang menuliskan. Selanjutnya, periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, yang berlangsung dari abad ke
atau ke tahun 1911 Hijriah sampai tahun 40 Hijriah. Nah, pada masa ini perhatian para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Maka periwayatan hadis itu belum begitu berkembang dan masih ada pembatasan dalam periwayatan. Oleh karena itu, para ulama menganggap masa ini sebagai masa pembatasan periwayatan. Misalkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang pertama-tama menunjukkan kehati-hatiannya dalam periwayatan hadis. Karena pada waktu itu Abu Bakar adalah sahabat yang lama bergaul dengan Nabi, kan ya, akrab dengan Nabi mulai dari masa sebelum hijrah sampai Nabi wafat, ya, sehingga Nabi selalu berdekatan dengan sahabat, dan Abu Bakar itu sangat hati-hati dalam menyampaikan hal. Nah, faktor-faktor kehati-hatian ini disebabkan antara lain yang pertama karena waktu itu ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, Abu Bakar terlalu sibuk ketika menjabat sebagai khalifah, jadi kesibukan ya. Yang kedua, kebutuhan hadis pada waktu itu tidak terlalu banyak seperti pada masa sesudahnya. Atau yang ketiga, jarak waktu antara kewafatan Abu Bakar dengan Nabi itu sangat singkat. Ya, itu ya. Kemudian pada masa Umar bin Khattab juga sama, masih berhati-hati dalam menulis atau meriwayatkan atau menuliskan hadis, karena Umar itu sangat menekankan kepada para sahabat agar tidak memperbanyak periwayatan hadis di masyarakat dengan alasan supaya konsentrasi masyarakat tidak terpecah dalam membaca dan mendalami Al-Quran. Selain itu juga supaya umat Islam tidak melakukan kekeliruan dalam periwayatan hadis. Selanjutnya pada masa Utsman bin Affan juga sama, secara umum kebijakan Utsman tentang periwayatan hadis tidak jauh berbeda dengan kebijakan dua khalifah sebelumnya, yaitu dengan masih sangat hati-hati dalam menuliskan hadis atau meriwayatkan hadis. Pada masa Ali bin Abi Thalib juga masih sama, perkembangan hadis pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib tidak jauh berbeda dengan khalifah pendahuluannya. Jadi masih hati-hati. Nah, dari uraian tersebut bahwa disimpulkan bahwa kebijakan Khulafaur Rasyidin tentang periwayatan hadis terdapat 4 bentuk. Yang pertama, ini seluruh khalifah sepakat tentang pentingnya sikap hati-hati dalam periwayatan hadis. Yang kedua, kesemuanya melarang untuk memperbanyak periwayatan hadis, ya, terutama pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Tujuannya supaya periwayatan itu bersikap selektif dalam meriwayatkan hadis dan supaya perhatian mereka tidak berpaling dari Al-Quran. Yang ketiga, pengucapan sumpah ataupun penghadiran saksi bagi periwayatan hadis itu merupakan salah satu cara untuk meneliti hadis, riwayat hadis. Jadi periwayatan yang dirasa memiliki kredibilitas yang tinggi tidak dibebani kewajiban mengajukan sumpah ataupun saksi. Yang keempat, kesemua khalifah telah meriwayatkan hadis. Hanya saja 3 khalifah yang pertama, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, meriwayatkan hadis secara lisan. Hanya Ali yang meriwayatkan hadis secara lisan dan tulisan. Selanjutnya, kodifikasi pada masa tabi'in. Nah, selain para sahabat yang sudah banyak mengoleksi hadis Nabi, ada juga para tabi'in yang notabene-nya adalah murid dari para sahabat. Itu juga banyak mengoleksi hadis-hadis Nabi. Bahkan pengoleksiannya sudah mulai disusun dalam sebuah kitab yang beraturan, sebagaimana sahabat dan para tabi'in pun cukup berhati-hati dalam hal periwayatan hadis. Nah, para tabi'in menerima hadis Nabi dari sahabat dalam berbagai bentuk. Jika disebutkan ada yang dalam bentuk catatan atau tulisan, dan ada juga yang harus dihafal, yang masih dihafal. Di samping itu dalam bentuk yang sudah terpolakan dalam ibadah dan amaliyah fikih, ya. Lalu tabi'in menyaksikan dan mengikutinya. Nah, kodifikasi pada masa ini telah menggunakan metode yang sistematis, yaitu dengan mengkelompokkan hadis-hadis yang ada sesuai dengan bidang bahasan. Walaupun dalam penyusunannya masih
bercampur antara hadis Nabi dengan kaul sahabat dan tabi'in, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik. Nah, barulah pada awal abad kedua Hijriah dalam kodifikasi hadis telah dipisahkan dari kaul sahabat dan tabi'in. Ya. Sebagaimana yang telah dipaparkan tadi, bahwa pada abad pertama Hijriah, yakni masa Nabi, masa Khulafaur Rasyidin, hingga berakhirnya abad pertama Hijriah, tradisi penulisan serta penyebaran hadis masih bergantung pada hafalan para sahabat dan tulisan-tulisan pribadi mereka. Nah, barulah ketika pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan adil dan waro, tergerak hatinya untuk membukukan hadis. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini memerintahkan secara resmi dan massal kepada para gubernur untuk membukukan hadis. Dikatakan resmi karena dalam kegiatan penghimpunan hadis tersebut merupakan kebijakan dari kepala negara, dan dikatakan massal karena pemerintahan tersebut ditunjuk kepada para gubernur, ya, dan ulama ahli hadis pada zamannya. Nah, apa yang melatar belakangi kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam penulisan atau pembukuan hadis secara resmi? Yang pertama adalah sebelumnya hadis tersebar dalam lembaran dan catatan masing-masing sahabat. Misalnya Sohifah yang dimiliki Abdullah bin Umar, Jabir dan Hammam itu ya. Itu punya masing-masing, punya tersendiri. Ahli hadis menyerahkan semua yang berurusan tentang penulisan hadis kepada hafalan para sahabat yang lafaznya mereka terima dari Nabi. Namun ada juga sahabat yang hanya tahu maknanya saja, tapi tidak pada lafaznya. Hal itu yang kemudian menjadikan adanya perselisihan riwayat atau penukilan sekaligus perawinya. Dari situlah kekhawatiran Umar bin Abdul Aziz kalau nanti hadis Nabi disia-siakan oleh umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, penulisan dan penyebaran hadis yang terjadi pada masa Nabi sampai masa sahabat itu masih bersifat kolektif individual. Dan juga ada perbedaan para sahabat dalam penerimaan hadis. Dengan kondisi seperti itu, dikhawatirkan akan terjadi penambahan dan pengurangan pada lafaz hadis yang diriwayatkan. Yang ketiga, semakin meluasnya kekuasaan Islam ke berbagai daerah, ke berbagai negara yang kemudian memiliki pengaruh besar pada 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Dengan demikian juga menjadikan para sahabat tersebar ke berbagai negeri. Nah, dari sana muncul berbagai masalah yang berbeda dan yang dihadapi oleh para sahabat, yang berefek pada melemahnya hafalan mereka. Belum lagi banyak sahabat yang meninggal di medan perang demi membela panji-panji keislaman. Nah, oleh karena itulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz merasa cemas dan khawatir kalau hafalan para sahabat hilang begitu saja. Yang keempat, yang terakhir, banyaklah bermunculan hadis-hadis yang palsu, terutama setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib sampai pada masa dinasti Umayyah, yang membuat umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan yang membawa mereka untuk mendatangkan keterangan hadis yang diperlukan untuk mengabsahkan atau membenarkan sebagian golongan yang paling benar. Jadi untuk mendukung pendapat mereka masing-masing. Nah, karena itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan kepada qadinya di Madinah yang bernama Abu Bakar Ibnu Hazm yang berprofesi sebagai guru Ma'mar ini untuk membukukan hadis yang terdapat pada penghafalan para sahabat, ya, dikumpulkan. Nah, kemudian kitab hadis yang ditulis Ibnu Hazm itu merupakan kitab hadis yang pertama ditulis berdasarkan perintah kepala negara. Namun kitab tersebut tidak mencakup seluruh hadis yang ada di Madinah. Di antara kitab-kitab hadis pada abad kedua Hijriah yang terkenal itu ya, yang mendapatkan perhatian para ulama secara umum itu misalkan yang pertama kitab Al-Muwatta, ya, karya Imam Malik. Kemudian Al-Musnad dan Al-Mukhtalif Al-Hadis yang disusun oleh Imam Asy-Syafi'i, serta As-Sirah An-Nabawiyah atau Al-Maghazi wal Ashyar susunan Ibnu Ishaq. Nah, dari kesemua itu Al-Muwatta yang paling terkenal sih, ya, dan mendapatkan sambutan yang paling meriah atau yang paling baik dari para
para ulama, karena banyak para ahli yang membuat penjelasan atau syarahnya dan ringkasannya juga mukhtasar ya, dalam kitab yang mengandung 176 rangkaian khobar dari Nabi, sahabat, dan tabi'in ya. Nah, selain itu juga masih banyak ya kitab-kitab hadis yang ditulis pada abad kedua itu. Kemudian pada abad ketiga ini kitab-kitab yang disusun pada abad ketiga ini yang terkenal misalkan ada Jami'u Shahih Al-Bukhari. Nah, ini ternyata Shahih Al-Bukhari itu dituliskan pada abad ketiga. Kemudian Jami'u Shahih Imam Muslim, Sahih Muslim ya. Ketiga Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, kemudian Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i ya. Kemudian Ahmad Ibnu Hambal, Musnad Ad-Darimi, dan Abu Dawud. Nah, ini kitab-kitab yang ditulis pada abad ketiga. Nah, dengan usaha para ulama besar tersebut, maka tersusunlah 3 macam kitab hadis. Jadi ada macam-macam kitab hadis ya. Ada yang berbentuk kitab-kitab itu sahih. Sahih itu jadi kitab yang disusun dengan memasukkan hadis-hadis yang dipandang sahih saja. Jadi yang doib nggak dimasukkan. Kemudian yang kedua ada kitab-kitab sunan. Apa itu kitab-kitab sunan? Itu kitab-kitab yang disusun dengan memasukkan hadis yang dipandang sahih, tapi juga hadis doib juga ada di sananya, dan kebanyakan diterangkan kedoibannya oleh penulis, tapi diterangkan doibnya ya. Itu kitab sunan. Yang ketiga kitab musnad. Nah, kalau kitab-kitab musnad adalah kitab yang memuat sederetan hadis-hadis yang diterima tanpa menyaring dan menerangkan derajat-derajat hadis karena dipandang cakup di bidangnya ya. Cakap di bidangnya. Nah, musnad itu ya. Biasanya ini susunannya susunan fikih ya, fikih. Nah, kalau dilihat dari karakteristik penulisan hadis, ini ada beberapa bentuk. Ada yang berbentuk mu'zam. Mu'zam itu ensiklopedia. Kemudian ada yang sahih. Sahih itu tadi kan himpunan hadis yang sahih saja. Kemudian ada mustadrak. Mustadrak itu susulan sahih. Kemudian ada sunan al-jam'u, yaitu gabungan antara dua atau beberapa kitab hadis. Kemudian ada ikhtisar, itu resume ya, ringkasan. Kemudian ada istikhraj dan syarah atau ulasan. Nah, ini karakteristik kitab hadis pada masa abad ke-4 dan ke-6. Itu ya. Terima kasih. Allahu a'lam. Kesimpulannya, hadis merupakan ucapan, perbuatan, atau penetapan yang dinisbatkan kepada Nabi. Jadi segala sesuatu yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Adapun sejarah perkembangan hadis itu mengalami 5 periode, yaitu yang pertama periode Nabi Muhammad SAW. Ini perkembangannya bisa dilihat dengan adanya larangan penulisan hadis atau an-nahyu al-kitabah. Karakteristiknya ini hadis masih dihafal di luar kepala. Model atau penulisannya adalah masih dalam catatan pribadi atau bentuknya masih sahifah atau lembaran-lembaran. Pada periode yang kedua yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin atau pada masa sahabat ya. Ini perkembangannya masih penyederhanaan atau masih sedikit dalam periwayatan atau taklil ar-riwayah, penyederhanaan periwayatan. Sedangkan karakteristik penulisannya ini hadis ditulis tapi disertai dengan sumpah dan saksi pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi ketika menulis itu harus ada saksi ketika menulisnya. Kemudian model penulisannya itu masih catatan pribadi dalam bentuk sohifah atau lembaran-lembaran. Kemudian periode yang ketiga yaitu pada masa tabi'in. Nah, pada masa tabi'in ini perkembangannya sudah mulai penghimpunan hadis atau al-jam'u wal at-tadwin. Karakteristiknya ini sudah bercampurnya hadis Nabi dengan fatwa sahabat serta aqwal sahabat. Kemudian modelnya ini berbentuk sohifah, lembaran-lembaran, kemudian musonaf,
Muwatta, Musnad, dan Jami'. Kemudian periode yang keempat yaitu masa tabi'ut tabi'in. Ini perkembangannya mulai atau masa kejayaan kodifikasi hadis atau al-azza, al-usur, as-sunnah. Ini karakteristiknya adalah sudah mulai ada penyaringan, filterisasi dan klasifikasi hadis, al-asr, al-jami, wa tahsis. Kemudian model bukunya adalah ini berbentuk musnad, jami, dan sunan. Kemudian periode yang kelima, ini masa setelah tabi'ut tabi'in atau abad kedua dan seterusnya. Ini perkembangannya penghimpunan dan penerbitan secara sistematik penulisan hadis atau al-jam'u wa tartib wa ta'zim, ya. Jadi hadis itu sudah dihimpun kemudian diterbitkan secara sistematis, sudah bisa dicetak, ya. Kemudian karakteristiknya adalah ini bereferensi, ada referensinya, ada murojaahnya pada setiap buku-buku sebelumnya, tetapi lebih sistematik. Kemudian model bukunya ini sudah mu'jam, kemudian mustadrak, mustakhraj, istisar, ya, ringkasan, dan syarah atau komentar. Baik, terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.